Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Rian Dwi Saputra. Yang kedua Niken Indah Kusumawardani. Yang ketiga Sayara Zulfaramadhanisa. Yang keempat Ita Setiawati. Yang kelima Muhammad Anandito Putra Agustin. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwandi ejaan. Pembaruan ejaan Melindo, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK, ejaan yang disempurnakan atau EYD, hingga ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. 1. Ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Carles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Selanjutnya, ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia 1 menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Kemudian ejaan pembaharuan tahun 1959 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia 2 digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia 2 ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Yang keempat, ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisnya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1962. Yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 sampai 1972. Pada 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 sampai 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Masyhuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang
berlaku sebelumnya. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. 7. Ejaan bahasa Indonesia tahun 2015 sampai sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan bahasa Indonesia ini diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu dia alasan tentang perkembangan sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan dari kelompok kami, saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.